Di kitab tersebut karya dari seorang ulama bernama Syekh Ali bin Ahmad Al-Hambali, membahas tentang rahasia ibadah. Jadi beliau jabarkan rahasia sholat itu apa, rahasia puasa itu apa, rahasia zakat itu apa, dan seterusnya. Juga beliau jelaskan tentang hikmah daripada ibadah yang kita lakukan. Beliau sebutkan di antara hikmah daripada ibadah puasa, beliau sebutkan innal insana idza shoma wa dhaqa mararatal ju' wal 'atas wa hasala 'indahu atfun 'alal fuqara wal masakin. Apabila seseorang berpuasa, ya paling minimalnya dia pasti pernah merasakan rasanya lapar dan haus. Hasala indahu atfun, karena pernah merasakan lapar dan haus, maka akan muncul sifat belas kasih kepada al-fuqara wal masakin, kepada orang fakir dan miskin yang mungkin mereka merasakan setiap saat lapar dan haus. Akhirnya puasa tersebut membentuk karakter kita menjadi orang yang peduli, menjadi orang yang peduli kepada kaum fuqara wal masakin, dan melahirkan orang-orang yang dermawan. Maka tartib yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, jika kita ingin menderma atau berbuat baik, maka diawali terlebih dahulu kepada keluarga dekat kita. Jangan langsung loncat yang jauh. Nabi katakan al-muta'addi fi sadaqah kamani'aha, orang yang meloncat dalam sedekah seperti orang yang tidak bersedekah. Maknanya yang dekat dia tidak berikan, tapi yang jauh dia kasih, padahal yang dekat itu terlebih dahulu. Nah, ini namanya tartib fil amal. Urutan di dalam beramal itu Allah telah atur dan Nabi telah sampaikan kepada kita. Dan beliau sebutkan juga tujuan daripada puasa tidak lain adalah la'allakum tattaqun, menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Nah, sifat orang bertakwa adalah dermawan. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi Allah sebutkan sifat orang bertakwa, mereka segera bertobat kalau punya kesalahan. Dan juga sifatnya mereka, kata Imam Ali bin Abi Thalib di dalam kitabnya Imam Ghazali Muqasyafatul Qulub, man sara'a ilal jannah sara'a ilal khairat. Makna bersegera di sini adalah orang kalau ingin bersegera masuk ke dalam surga, maka dia juga harus bersegera melakukan kebaikan. Waman, dan siapa orang yang ingin sara'a ilan nar, segera masuk ke dalam neraka, sara'a ilal ma'asi wasyahwat, maka segeralah dia bermaksiat dan mengikuti syahwatnya. Setelah itu Allah sifati u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Sifatnya orang bertakwa selalu menderma di dalam situasi apapun, dalam sempit ataupun lapang, dalam keadaan susah ataupun senang. Wal kadhiminal ghaid, dan mampu mengendalikan emosi, bukan orang yang sifatnya pemarah. Wal kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas, dan juga memiliki karakter pemaaf. Jika ada yang salah, minta maaf kepadanya, dia maafkan. Allah tutup dengan kalimat wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Sehingga Nabi SAW mentarbiyah kita di bulan suci Ramadan agar menjadi orang-orang yang dermawan, menjadi orang-orang yang peduli kepada sesama. Nabi berikan targhib,
Targhib itu motivasi dalam melakukan kebaikan. Di antaranya hadis yang diriwayatkan di dalam Sunan Tirmizi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 273 Hijriah dalam sunannya. Rasul bersabda, "Man fattara sha'ima kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'un." Siapa orang yang menyediakan hidangan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, ini adalah motivasi dan pendidikan dari Nabi agar kita terbiasa berbagi. Siapa orang yang menyediakan hidangan buka puasa kepada orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang tersebut yang melaksanakan ibadah puasa. Artinya kalau kita hidangkan hidangan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa 10 orang atau 20 orang, ya kita dapat pahala puasa 20 orang. Maka ini satu tarbiyah, pendidikan dari Nabi SAW agar kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat fabidzalika falyatanafasil mutanafisun, dalam kebaikan berlomba-lomba. Sehingga dalam riwayat Al-Munziri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, Targhib wa Tarhib yang lahir tahun 581 Hijriah, wafat 656 Hijriah, ada riwayat yang sama. Nabi bersabda, "Man fattara fihi sha'ima kana maghfiratan li dzunubi wa itqa raqabatihi minan nar wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyanqusu min ajrihi syai'un." Orang yang menyediakan hidangan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ini bonus tambahan. Kemudian terbebas dari api neraka, dan yang ketiga mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Qalu, para sahabat berkata, "Laisa kulluna najidu ma nufattir ya Rasulullah." Kami ini tidak semuanya mampu menyediakan hidangan buka puasa ya Rasulullah. Ada yang kami orang miskin, orang fakir. Nabi tahu mereka ini punya jiwa ingin melakukan kebaikan, hanya saja terbatas kemampuannya secara finansial. Nabi tidak menutup pintu kebaikan itu. Nabi katakan, "Yu'tillah hadzal thawab man fattara sha'ima ala tamratin aw ala syarbati ma'in aw madhkati laban." Nabi katakan, pahala ini Allah berikan juga kepada orang yang menyediakan hidangan buka puasa walaupun kemampuannya hanya ia bisa berikan 1 butir kurma atau 1 teguk air minum atau 1 teguk susu, dapat pahala yang sama. Karena Allah Ta'ala selalu melihat kualitas bukan kuantitas. Selalu dikatakan man istata', bagi yang mampu. Jadi kebaikan sekecil apapun, tapi kemampuannya sebatas di situ, tetap Allah akan balas dengan pahala yang sama. Karena yang dilihat adalah niat dan kemampuannya. Dan ini adalah satu isyarat Nabi ingin kita menjadi orang yang senang berbagi, orang yang peduli kepada sesama. Dan ini bukan sebatas Nabi bersabda saja, tapi Nabi tunjukkan dengan amalnya. Kalau kita baca Sahihul Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, dalam sahihnya dari Ibni Abbas mengatakan, "Kana Rasulullah ajwadan nas wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril." Ibnu Abbas menjadi saksi sebelum Nabi sampaikan dengan sabdanya untuk menjadi orang yang dermawan, Nabi adalah orang pertama yang menunjukkan dengan perbuatan. Beliau katakan Rasulullah adalah manusia yang paling dermawan, dan kedermawanan beliau lebih hebat lagi jika tiba bulan suci Ramadan. Di saat bertemu dengan malaikat Jibril, kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, dan Nabi ketika bertemu dengan malaikat Jibril di setiap malam di bulan suci Ramadan, fayudarisuhul Quran, kedua-duanya tadarusan Al-Quran. Fala Rasulillah ajwad bil khair min rihil mursalah,
Dan sungguh Rasulullah itu lebih dermawan daripada hembusan angin, kata Ibnu Abbas. Jadi Nabi tunjukkan dengan amalnya. Dan bukan hanya Nabi Muhammad, tapi seluruh para nabi itu punya sifat dermawan. Tidak ada nabi itu yang tidak memiliki sifat dermawan. Kalau kita baca Al-Quran, Nabi Ibrahim alaihissalam ada yang bertamu ke rumahnya tengah malam. Di waktu mau tidur, ia cari ijil, anak sapi disembelih dihidangkan kepada tamunya, padahal tengah malam. Kalau kita belum tentu lolos itu. Ya, datang jam 2 malam kira-kira bertamu, ya paling enggak diusir atau pura-pura tidak dengar dan seterusnya. Tapi Nabi Ibrahim tidak, tengah malam diuji. Datang tamu tengah malam, datang, disambut dan dijamu. Sehingga Musa Al-Kazim, Al-Imam Musa Al-Kazim yang lahir tahun 128 Hijriah, beliau mengatakan, ma ba'athallahu nabiyya illa sakhiyah. Allah Ta'ala tidak pernah mengutus seorang nabi melainkan nabi itu pasti dermawan. Pasti dermawan. Bahkan Samiri ini adalah orang yang membuat patung berhala dari anak sapi di zaman Nabi Musa. Ketika Nabi Musa kembali kepada kaumnya, melihat kaumnya sudah menyembah berhala yang dibuat oleh Samiri, marah Nabi Musa. Nabi Musa ini orangnya ghadab lillah, marah karena Allah. Di antara para nabi yang emosinya tinggi Nabi Musa dengan Nabi Yunus, wa huwa ghadibun. Dan Nabi Musa punya kekuatan ini, ketika memukul bisa mati orang. Karena kekuatannya para nabi, dan pernah terjadi Nabi Musa memukul satu orang itu mati. Di saat emosi Nabi Musa ingin memukul Samiri, karena tahu Samiri yang membuat patung berhala tersebut, Allah turunkan wahyu kepada Nabi Musa, ya Musa la taqtul Samiri fa innahu sakhiyun. Wahai Musa, jangan kau bunuh Samiri, padahal musuhnya Allah, membuat patung berhala. Tapi Allah nyatakan jangan kau bunuh Samiri, karena dia walaupun jahat, dia punya satu sifat mulia, dermawan. Jadi Allah lihat kedermawanannya, Allah larang jangan kau bunuh dia, itu Samiri. Makanya ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, dalam sunannya Rasul bersabda, as-sakhiyu qaribun minallah. Orang dermawan dekat dengan Allah. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Ba'idun minan nar, jauh dari api neraka. Wal bakhilu ba'idun minallah, orang kikir jauh dengan Allah. Wa ba'idun minan nas, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Ba'idun minan nas, jauh dengan manusia. Qarib minan nar, tapi dekat dengan neraka. Wala jahilun sakhiyun ahabbu illallahi azza wa jal min alimin bakhil. Orang yang bodoh tapi dermawan, Allah lebih cinta daripada orang ahli ibadah, ahli ilmu tapi bakhil. Ini sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama terdahulu mereka punya sifat ini. Sama halnya dengan para nabi, para aulia, para kekasih Allah juga punya sifat dermawan. Dalam satu kitab judul Al-Qirtas, syarah daripada Ratibul Attas, Nabi Ibrahim alaihissalam bangun Ka'bah. Ketika Ka'bah ini telah dibangun, setiap sudut dari Ka'bah beliau sholat 1000 rakaat, berarti 4000 rakaat. Kemudian beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amalku ini. Ini pahalanya luar biasa. Bangun kiblat. Jadi Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah itu tahu bahwa nanti Nabi penutup, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadikan Ka'bah sebagai kiblatnya. Maka dibangun. Dalam hatinya mengatakan, ini luar biasa pahala yang saya raih, membangun Ka'bah
kemudian sholat di setiap sudut 1000 rakaat, semuanya 4000 rakaat. Ternyata Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim. Kata Allah Ta'ala, ma ahsana ma fa'alta, sungguh sangat baik apa yang kau lakukan wahai Nabi Ibrahim. Walakin luqmatun fi batni ja'i' tunfikuha alaihi khairun min hadza kulli. Tapi satu suapan yang engkau berikan kepada orang yang kelaparan dan makanan itu masuk ke dalam perutnya, itu pahalanya lebih baik daripada seluruh amal yang kau lakukan ini. Bangun Ka'bah, sholat 4000 rakaat. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu ruhahu wa nawwara dhuriha, beliau mengatakan luqmatun fi batni ja'i afdal min bina'i alfi jami'. Satu suapan yang masuk ke dalam perut orang yang kelaparan itu pahalanya lebih besar dibanding membangun 1000 masjid jami'. Pernyataan dari Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu ruhahu wa nawwara dhuriha.